Kisah Abu Nawas dan perintah raja yang mustahil. Mampukah manusia bertelur? Di bawah terik mentari Baghdad yang membara, kisah seorang penyair cerdik bernama Abu Nawas selalu berhasil menggemparkan istana dan rakyat jelata. Kejenakaannya bagaikan semilir angin segar, menertawakan keangkuhan dan kebodohan para pembesar, sekaligus menghibur hati rakyat biasa. Suatu hari, Baghdad dikejutkan dengan titah Raja Harun al-Rashid yang mustahil. Mampukah manusia bertelur seperti ayam? Pertanyaan ini bagaikan petir di siang bolong, membuat para menteri terperangah dan kebingungan. Tak satu pun yang berani menjawab, takut mendapat murka sang raja. Di tengah keheningan yang mencekam, Abu Nawas melangkah maju dengan senyum penuh arti. "Yang mulia," ujarnya dengan nada jenaka, "hamba yakin manusia bisa bertelur. Tapi, hamba membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya." Raja Harun al-Rashid, yang terhibur dengan jawaban Abu Nawas, memberikannya waktu selama 1 minggu. Jika Abu Nawas gagal, ia akan dihukum berat. Hukuman ini bagaikan pedang Damocles yang menghantui Abu Nawas, membuatnya gundah gulana. Hari-hari pun berlalu dengan penuh kekhawatiran. Abu Nawas mondar-mandir mencari akal, namun tak kunjung menemukan jawaban. Bagaimana mungkin manusia bisa bertelur? Ia bolak-balik ke perpustakaan, melahap buku-buku tebal tentang biologi dan anatomi, namun tak ada satupun teori yang meyakinkannya. Ketika hari terakhir menjelang, Abu Nawas hampir putus asa. Ia terbayang siksaan yang menanti jika gagal menyelesaikan titah raja. Tiba-tiba, di tengah keputusasaan itu, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Dengan langkah penuh keyakinan, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rashid dan para menterinya. Di hadapan istana yang megah, ia membawa sebuah kolam besar yang terbuat dari batu pualam yang berkilauan. Raja Harun al-Rashid dan para menterinya heran melihatnya. "Yang mulia," Abu Nawas memulai, "hamba telah menemukan cara agar manusia bisa bertelur. Tapi, kita semua harus ikut dalam prosesnya." Raja Harun al-Rashid dan para menterinya saling pandang, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Rasa penasaran itu mengalahkan keraguan mereka. Pertama, Abu Nawas menjelaskan, "Kita semua harus berenang di kolam ini." Tanpa ragu, Raja Harun al-Rashid dan para menterinya menuruti perintah Abu Nawas. Mereka semua berenang di kolam tersebut, menikmati kesegaran air yang jernih dan berkilauan. Sekarang, Abu Nawas melanjutkan, "Kita semua harus menyelam ke dalam air dan mencari telur di dasar kolam. Siapapun yang menemukan telur, dia adalah orang yang bisa bertelur." Raja Harun al-Rashid dan para menterinya mulai menyelam. Mereka mencari telur dengan penuh semangat, membayangkan pujian dan hadiah yang akan mereka dapatkan. Kolam itu menjadi lautan manusia yang berlomba-lomba mencari telur. Benar saja, satu persatu telur-telur itu ditemukan oleh Raja Harun al-Rashid dan para menterinya. Mereka semua senang dan bangga karena telah berhasil menemukan telur. "Tahukah yang mulia dan para menteri," Abu Nawas berkata dengan senyum penuh arti, "telur-telur itu bukan berasal dari dalam tubuh kita. Telur-telur itu sudah ada di kolam sejak tadi." Raja Harun al-Rashid dan para menterinya terdiam, menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas. Namun, kemarahan mereka segera diredam oleh rasa kagum. Abu Nawas telah membuktikan kecerdikannya dengan cara yang luar biasa. Raja Harun al-Rashid pun tertawa terbahak-bahak. Ia kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit dengan cara yang jenaka. Sekali lagi, Abu Nawas menyelamatkan dirinya dari hukuman, dan namanya semakin terkenal sebagai penyair cerdik yang tak tertandingi. Tak lama kemudian, Raja Harun al-Rashid dan para menterinya bertanya, "Tetapi, bagaimana caranya kau memasukkan telur-telur itu ke dalam kolam?" tanya Raja Harun al-Rashid dengan rasa penasaran. Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti.
Itu rahasia hamba, yang mulia, jawabnya dengan nada menggoda. Para menteri yang tadinya merasa bodoh dan dipermainkan, kini mulai penasaran. Bisakah kau ceritakan sedikit, Abu Nawas? Tanya salah satu menteri. Maaf, yang mulia dan para menteri. Rahasia ini hanya untuk hamba dan yang mulia raja. Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, merenungkan jawaban Abu Nawas. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya, dan itu membuatnya semakin kagum. Baiklah, Abu Nawas, kata Raja Harun al-Rashid akhirnya. Kau telah menunjukkan kecerdikanmu sekali lagi. Abu Nawas bersujud syukur, lega karena telah terhindar dari hukuman. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari permainannya dengan Raja Harun al-Rashid. Selalu ada tantangan baru yang menanti, dan Abu Nawas siap untuk menghadapinya dengan kecerdikan dan kejenakaannya. Kisah Abu Nawas dan manusia bertelur ini bukan hanya tentang kecerdikan dan kejenakaan. Di balik kisah yang menghibur ini, terdapat pesan moral yang berharga. Pertama, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif dalam menghadapi masalah. Abu Nawas tidak menyerah ketika dihadapkan dengan perintah raja yang mustahil. Ia terus berpikir dan akhirnya menemukan solusi yang cerdas dan jenaka. Kedua, kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak mudah sombong. Para menteri yang awalnya merasa superior, akhirnya harus mengakui keunggulan Abu Nawas. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga rasa humor di tengah keseriusan. Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk menghibur Raja Harun al-Rashid dan para menterinya, bahkan di saat mereka sedang marah. Humor dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan.